Bioenergi merupakan salah satu upaya manusia untuk mengurangi ketergantungannya terhadap bahan bakar fosil dengan cara memanfaatkan berbagai macam bahan-bahan organik seperti tumbuhan, kotoran hewan, dan limbah untuk diubah menjadi energi panas, listrik, bahkan transportasi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Dalam hal ini, kita harus mencari tahu dulu bagaimana proses ekstraksi dan juga konversi energi dari bahan bakar biomasa ini. Untuk bahan bakar yang pertama ialah biofuel. Energi biofuel diperoleh melalui pembakaran langsung limbah organik kering seperti kayu dan sisa pertanian, fermentasi bahan merpati untuk menghasilkan bioetanol dari limbah basah untuk menghasilkan biogas, serta proses kimia yang mengubah minyak nabati menjadi biosal, serta proses termokimia seperti pirolisis dan gasifikasi biomasa. Selanjutnya konversi dari biofuel. Yang pertama konversi biokimia, yang kedua konversi kimia, dan yang ketiga konversi termokimia. Cara mendapatkan energi biomasa. Energi biomasa mengubah bahan organik melalui beberapa metode, seperti pembakaran langsung untuk panas, konversi termokimia, dan konversi biologis. Selanjutnya konversi dari energi biomasa. Yang pertama pembakaran langsung, yang kedua gasifikasi, yang ketiga pirolisis, yang keempat fermentasi. Selanjutnya ada potensi dari biofuel dan biomasa di Indonesia. Pertama, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi energi bioenergi dari biomasa setara dengan 56,97 gigawatt listrik. Ini adalah potensi yang sangat besar yang dapat kita manfaatkan. Kedua, Indonesia memiliki potensi biomasa yang sangat besar, termasuk dari limbah kelapa sawit seperti tandan kosong, serat, dan kulit buah. Perkiraan produksi limbah ini mencapai 120 hingga 140 juta ton per tahun dan belum dimanfaatkan secara optimal. Ketiga, limbah dari industri kelapa sawit dapat diolah menjadi berbagai jenis biofuel seperti biogas, biodiesel, dan bioetanol. Ini tidak hanya mengurangi limbah, tapi juga menghasilkan energi yang dapat digunakan. Keempat, limbah cair dari pabrik kelapa sawit juga memiliki potensi energi yang besar. Dengan teknologi methane capture, kita dapat menghasilkan listrik dari limbah ini. Kelima, dengan memanfaatkan limbah sawit secara keseluruhan, kita dapat mendukung ketahanan energi nasional yang berkelanjutan. Yang terakhir, biomasa juga digunakan sebagai bahan bakar untuk rumah tangga. Di pedesaan, biomasa seperti kayu, sekam padi, dan jerami telah lama digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak dan pemanasan. Selanjutnya contoh yang sudah berhasil dikembangkan di Indonesia dari energi biofuel dan biomasa. Oke, yang pertama kita bahas biofuel, alias bahan bakar dari tumbuhan. Contoh paling nendangnya itu adalah program biodiesel. Pasti kita sering dengar dong B30 atau B35. Itu artinya solar yang kita beli di SPBU sekarang udah dicampur sama 35% biodiesel dari kelapa sawit. Ini program gokil karena kita jadi nggak usah ngimpor BBM dari luar terus-terusan. Kita manfaatin sawit kita sendiri yang melimpah ruah. Nah, sekarang ke biomasa. Ini intinya ngubah sampah atau limbah jadi listrik. Ada dua cara sukses nih. Yang pertama itu adalah program co-firing PLN. Jadi, pembangkit listrik yang biasanya cuma makan batu bara, sekarang dikasih diet tambahan. Hah? Diet? Iya, dicampur pakai sekam padi, cangkang sawit, atau serbuk kayu. Keren kan? Limbah yang numpuk malah jadi listrik dan bikin udara jadi lebih bersih. Terus, yang kecil-kecilan tapi ngefek banget. Nah, ada di pelosok negeri kayak di Mentawai. Di sana mereka bikin listrik dari pohon bambu. Warga nanam bambu, terus dijual jadi bahan bakar pembangkit listrik desa. Warga dapat listrik, dapat duit juga. Simpel, merakyat, dan go green habis. Jadi, intinya Indonesia punya banyak bukti nyata buat energi terbarukan. Selanjutnya adalah permasalahan yang ditimbulkan. Telah diluncurkan dua penelitian yang mengungkapkan bahwa produksi biofuel dan biomasa berdampak negatif terhadap pemanasan global.
Dari dua penelitian tersebut, mereka sepaham bahwa produksi biofuel lebih banyak berdampak negatifnya ketimbang positifnya. Dampak negatifnya yang pertama adalah konversi lahan. Para peneliti mengungkapkan kebutuhan etanol yang memerlukan bahan jagung, tebu, dan sejenisnya telah menyebabkan banyak lahan-lahan di seluruh dunia seperti hutan hujan tropis dan padang rumput dikonversi menjadi lahan untuk menanam bahan-bahan untuk keperluan etanol. Akibatnya, terjadi pelepasan gas karbon ke udara dalam jumlah besar. Belum lagi efek pestisida yang digunakan untuk memperbaiki kualitas tanaman terhadap tanah dan populasi sekitarnya. Alih-alih mengurangi emisi karbon, pembukaan kebun energi justru memunculkan permasalahan baru. Selanjutnya, yang kedua adalah biofuel ternyata membawa efek kepada permasalahan pangan dunia. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa tanaman yang berpotensi menjadi biofuel kebanyakan berasal dari tanaman pertanian. Maka krisis pangan pun bisa jadi akan terus berlangsung karena akan terjadi perebutan komoditas untuk kepentingan produksi bahan bakar dan kepentingan pangan. Prospek mengenai energi biomasa di masa depan akan sangat menjanjikan dan telah diperkirakan akan mengalami kenaikan yang signifikan akan penggunaan energi biomasa ini, dikarenakan permintaan kebutuhan global dan juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Dengan perkembangan yang baik dan optimal mengenai pembentukan energi biofuel dan biomasa, maka akan menyebabkan beberapa dampak positif dan negatif baik dari sisi manusia dan juga lingkungan sekitar manusia. Contoh dari dampak positifnya itu seperti energi ini dapat terdiversifikasi menjadi sumber energi lain, sehingga dapat menyebabkan ketahanan energi pada sumber energi selain biomasa agar manusia tidak bergantung pada impor minyak mentah. Hal ini juga dapat berdampak negatif pula seperti keterbatasan energi biomasa pada suatu wilayah dengan potensi energi biomasa yang sedikit, yang berarti energi ini masih bergantung pada suatu wilayah tertentu saja. Selain itu juga, biaya dan teknologi untuk menunjang dan mengembangkan energi biomasa ini terbilang belum memadai pada daerah tertentu dan memiliki biaya yang mahal dikarenakan dibutuhkannya alat seperti teknologi konversi yang lebih hemat dan efisien agar bioenergi ini dapat bersaing dengan bahan bakar fosil tradisional.